Provinsi Aceh terletak di cincin api Pasifik dan dekat dengan celah seismik di Selat Sunda. Selat yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Sumatera, sehingga sangat rentan terhadap gempa bumi dan bencana alam lainnya. Lempeng Indo-Australia yang dikenal sebagai Sunda Megathrust merupakan salah satu zona subduksi yang paling aktif dan berbahaya di dunia, dengan energi tektonik yang sangat besar dan terakumulasi, yang kemudian dilepaskan dalam bentuk gempa bumi besar, seperti gempa bumi dan tsunami Aceh pada tahun 2004. Gempa bumi dahsyat dan gelombang tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2004 meninggalkan banyak jejak bangunan dan puing-puing di seluruh kota. Masjid Raya Baitur Rahman adalah saksi bisu dari dahsyatnya bencana tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2004. Ketika gelombang besar menghantam wilayah ini, masjid yang megah dengan arsitektur khasnya tetap berdiri kokoh di tengah kehancuran. Sebagai salah satu bangunan yang selamat, masjid ini menjadi simbol keteguhan iman dan harapan bagi masyarakat Aceh. Dikelilingi runtuhan dan kerusakan, Masjid Raya Baitur Rahman berdiri tegak seolah memancarkan pesan tentang kekuatan, keberanian dan kebersamaan dalam menghadapi cobaan. Hingga kini, masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tapi juga mengingatkan kita akan pentingnya kebersamaan dan keteguhan dalam menghadapi setiap ujian. Salah satu dari sedikit bangunan yang masih berdiri kokoh adalah Masjid Rahmatullah, yaitu terletak di sebuah desa di Kecamatan Lok Ngap, Aceh Besar. Meskipun mengalami beberapa perubahan setelah tsunami, beberapa sisi belakang masjid masih bertahan dalam kondisi aslinya. Pada waktu tsunami terjadi, memang saya tidak merasakan gempa. Saya waktu itu masih di atas beca. Ada kejanggalan di mana ada satu orang yang kurang waras sedikit. Dia keluar pada kerumunan, dia bilang air laut naik, air laut. Ya, itu aja, padahal air laut belum naik. Saya datang ke masjid, masuklah pintu samping. Saya lihat memang masjid ada rusak. Yang paling parah rusak di bagian selatan dekat pintu sampai keluar besi daripada beton. Ketika sampai di kerumunan, ada orang yang lari dari pinggir pantai. Dia bilang air laut naik, lari. Ketika saya mau lari, itu kejanggalan terjadi pada diri saya, terdengar bisikan. Rijal, hari ini dunia disucikan. Saya tak terfikir untuk menengok ke belakang. Saya lari terus karena begitu takutnya. Orang yang lari di depan berkata, kita nggak usah lari lagi ke Banda Aceh karena air udah mengepung kita. Pada waktu itu semua terpikir untuk lari ke bukit. Baru saya lari ke bukit. Ada orang berkata pada saya itu ada mayat. Saya bilang hari ini bukan satu mayat yang kita dapat, cuma ribuan mayat akan ada. Karena saya berkata begitu, saya sudah menengok air laut tu besar kali, menghancurkan rumah semuanya. Saksi bisu lain yang mengingatkan masyarakat akan kejadian 2004 adalah kapal PLTD di kawasan Ulele, Desa Pungeh, Blangcut. Kapal dengan panjang 63 meter dan berat 2.600 ton yang terapung dan terdampar di sekitar rumah masyarakat. Ini menjadi simbol dahsyatnya tsunami yang terjadi saat itu.
sekian banyak saksi bisu tsunami Aceh. Semuanya tersimpan rapi dalam sebuah arsip berbentuk bangunan yang dinamakan Museum Tsunami Aceh. Museum yang didesain oleh Ridwan Kamil ini menjadi pengingat bagi semua orang akan betapa dahsyatnya kerusakan yang terjadi. Upaya dan pengorbanan masyarakat untuk menyelamatkan diri, menyimpan banyak kenangan kelam dengan meninggalkan beberapa barang yang digunakan dalam bencana tersebut, membuat sebuah ruangan yang penuh dengan nama-nama korban yang diberi nama sumur doa, memajang potongan-potongan video dan menjadi bukti bantuan yang diberikan oleh seluruh penjuru dunia. Semua pengingat bagaimana seluruh dunia bersatu untuk memberikan bantuan kepada masyarakat Aceh. BPBA punya kegiatan Desa Tangguh Bencana namanya, disingkat Destana. Apa-apa aja kegiatannya, outputnya itu kita menghasilkan peta desa. Kemudian kita membuat dokumen desa, dokumen rencana penanggulangan bencana namanya. Kemudian kita juga membentuk forum relawan bencana tingkat desa. Itu salah satu output yang dihasilkan dari Destana. Kemudian kita punya sekolah madrasah aman bencana, kalau disingkat SMAP. Kita masuk ke ranah-ranah sekolah karena juga anak-anak sekolah menjadi rentan terhadap bencana. Kita juga punya kegiatan keluarga tangguh bencana. Itu di skop paling kecil lagi. Artinya di tingkat keluarga juga kita memiliki edukasi itu, program itu. Rambu jalur evakuasi itu berfungsi sebagai penunjuk arah ketika terjadi yang namanya bencana gempa dan tsunami. Memberikan edukasi agar masyarakat paham kemana mereka akan menuju titik kumpul yang aman melalui rambu jalur evakuasi. Gempa bumi dan tsunami Aceh pada tahun 2004 meninggalkan bekas luka yang tak terhapuskan. Sebuah tragedi yang membentuk kembali provinsi ini dan masyarakatnya. Masjid Rahmatullah, kapal-kapal yang terdampar, dan Museum Tsunami adalah contoh bangunan yang bertahan dan menjadi saksi bisu dari ketahanan dan kehancuran yang dirasakan oleh masyarakatnya. Selain untuk menghormati mereka yang telah meninggal, kenang-kenangan dari masa lalu ini juga memberikan representasi yang kuat dari ketekunan, ketabahan, dan semangat masyarakatnya yang bertahan dalam menghadapi tragedi yang tak terduga. Sejarah Aceh akan terus hidup berkat kenangan yang tersimpan di situs-situs ini, memastikan bahwa pelajaran yang dipetik dan nyawa yang lain tak akan pernah terlupakan.